Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak ya, Pak Farid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran hadis, melanjutkan bab yang kemarin. Kali ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, yuk Mas Adit, ketua kelasnya, kita berdoa dulu bersama agar pembelajaran kita barokah. Ayo Mas Adit, silakan dipimpin doanya. Amin. Oke, hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua. Itu pakaiannya silakan dirapikan semuanya sebelum kita mulai, biar semuanya terlihat rapi, terlihat cantik, kelihatan ganteng semuanya. Tempat duduknya dirapikan ya. Oke, pada pelajaran siang ini Bapak mau menerangkan tentang hukum mim sukun. Ya, kita belajar tajwid, anak-anak. Kita belajar tajwid. Sebelumnya, kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an, kita mau bisa baca Al-Qur'an, harus bisa baca tajwid. Contohnya kemarin ya, misal Ani kemarin kan hafalan surat Atin lancar kan, tapi sebenarnya itu masih banyak yang salah. Kenapa? Karena tajwidnya Ani belum benar ya. Hari ini kita belajar tajwid lebih banyak lagi. Hukum non sukun sudah dipelajari, sekarang kita hukum mim sukun. Oke anak-anak, mim sukun itu dibagi menjadi 3. Hukum mim sukun ada 3. Kalau hukum non sukun kan ada 5. Nah ini kalau hukum mim sukun cuman ada 3. Apa saja? Itu dibuka bukunya halaman 30 ya. Ada ikhfa syafawi, ada idgham syafawi, dan ada idhar syafawi. Pertama yang perlu kita ketahui, apa itu hukum mim sukun. Kalian tahu kan mim sukun itu apa? Ada mim sukun. Ada mim sukun. Iya, ada mim sukun. Jadi mim sukun nanti ketemu sama huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Bagus. Ada berapa huruf hijaiyah? Pinter 26 ya. Berarti apa tadi Ifa Syafawi? Mim sukun bertemu apa? Ba. Iya, mim sukun bertemu ba. Itu di buku juga ada. Silakan sama dibaca juga dan dengarkan Bapak. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka namanya ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini cara membacanya itu harus dengung. Contohnya bisa dibaca di situ ya. Contohnya begini. Inna rabbahum bihim. Lah, itu ada mim sukun bertemu ba. Bapak bacanya tadi gimana? Inna rabbahum bihim. Nah, itu kan dengung ya cara bacanya. Jadi, kalau ada mim sukun bertemu dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi, dan cara bacanya harus dengung. Kemudian selanjutnya ada idgham syafawi. Nah, kalau idgham syafawi itu apa? Mim sukun bertemu mim. Mim sukun bertemu mim. Biasanya biar lebih enak diucapkan, itu mim sukun bertemu mim itu dinamakan idgham mimi, karena mim dan mim ya, idgham mimi. Boleh dikatakan idgham mimi, boleh dikatakan idgham syafawi, boleh. Yang penting ketika ada mim sukun bertemu mim harus dibaca. Cara bacanya dengung, benar dengung seperti ikhfa syafawi tadi. Harus sama-sama dengung. Contohnya silakan dilihat. Lahum masyau qulubihim
maradun. Nah, itu ada. Nah, di situ ada contoh qulubihim maradun. Ada mim sukun bertemu dengan mim, ya kan? Ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara bacanya berarti dengung, sudah Bapak katakan tadi. Nah, tadi apa namanya? Kalau mim sukun bertemu mim, idgham mimi, ya benar, idgham syafawi, benar, idgham. Dua-duanya boleh dikatakan idgham mimi, idgham syafawi. Kemudian yang ketiga, hukum mim sukun yang ketiga, ada idhar syafawi. Ayo dibaca Mbak Ani. Apa itu idhar syafawi? Bisa dibaca di buku biar teman-temannya dengar. Terima kasih. Ya. Jadi apa tadi idhar syafawi? Idhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi mim dan ba ini udah bagiannya idgham syafawi dan ikhfa syafawi. Nah, selain mim dan ba, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba ketika bertemu dengan huruf mim sukun, maka cara membacanya jelas, dinamakan idhar syafawi. Pintar. Idhar syafawi. Cara bacanya jelas. Kalau tadi idgham syafawi sama ikhfa syafawi itu harus dibaca dengung. Nah, ini yang idhar syafawi itu harus dibaca jelas. Contohnya silakan dibaca di buku. Ra'auhum qalu. Di situ Bapak bacanya jelas. Ra'auhum qalu, bukan ra'auhum qalu. Kenapa? Karena ini idhar syafawi harus dibaca jelas. Mim sukun bertemu qaf. Salah satu dari huruf hijaiyah yang bertemu dengan mim sukun selain mim dan ba. Idhar syafawi. Nah, sudah paham semuanya? Oke, Bapak tanyain coba. Asmi, paham? Sudah paham? Paham? Kalau ada mim sukun bertemu dengan wawu, namanya apa? Idgham syafawi. Nah, oh betul, idhar syafawi. Jadi begitu ya anak-anak. Berarti apa tadi idhar syafawi? Coba jelaskan Asmi. Ya betul. Sekarang saya mau nanyain Jono. Jono sudah tahu apa itu ikhfa syafawi? Apa tadi ikhfa syafawi? Tutup bukunya, tutup. Mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu ba, ya, itu namanya ikhfa syafawi. Jadi sudah bisa dipahami anak-anak? Oke. Silakan dibuka bab yang terdahulu. Bab yang terdahulu. Di situ ada surat Atin dan surat Al-Adiyat. Silakan kalian lingkari mana yang hukum mim, mana yang mim bertemu ba idhar ikhfa syafawi, mana yang idgham syafawi, dan mana yang idhar syafawi. Dilingkari. Nanti terus dikasih tulisan di bawahnya kecil, ini ikhfa syafawi, ini idhar syafawi, begitu. Pertemuan depan akan Bapak koreksi, Bapak tanyain, Jono sudah mengerjakan apa belum? Ketua kelas sudah mengerjakan apa belum? Ya, gitu. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Tentang hukum mim, bener kan? Hukum mim tadi ada 3, ya kan? Bapak ulangi lagi, ada idgham syafawi, ada idhar syafawi, dan ada ikhfa syafawi. Tadi katanya sudah bisa semua, ya kan? Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak mau ucapkan terima kasih terutama sama anak-anak yang tadi udah menjawab dengan benar. Kalau menjawab dengan salah, Bapak terima kasih gak? Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Tapi kalau bisa besok jawabnya harus benar ya. Harus benar. Harus belajar lagi. Mempelajari ilmu tajwid itu harus, karena kita itu ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Siapa yang pengen baca Al-Quran dengan salah dan buruk?
nggak ada ya, semuanya pengen baik dan benar baca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena dengan baca Al-Qur'an ya anak-anak, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kita juga harus jujur terhadap diri sendiri jika kita belum menguasai ilmu tajwid. Ya, caranya jujur dengan semangat terus belajar. Pak, saya belum tahu, Pak. Kemarin itu malu mau bilang nggak bisa. Itu jujur yang baik. Belajar sama bapak boleh, belajar sama temannya udah bisa boleh, belajar sama orang tuanya juga boleh. Karena ilmu tajwid, ilmu apa saja itu bisa didapat dari siapapun yang kita anggap lebih bisa daripada kita, ya. Termasuk pelajari hukum ini tadi, hukum mim sukun. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada siang hari ini, beri tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Ya, kenapa tepuk tangan? Iya, biar kita semangat, tepuk tangan. Biar besok ketemu Bapak lagi senang. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah berjuang, yang sudah berpikir, yang sudah memperhatikan penjelasan Bapak. Kafam ini cukup sekian dari Bapak. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini barokah manfaat di baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Mari baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya.